Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Anak-anakku semuanya, khususnya kelas 12 SMA Tanjung Priok Jakarta, baik IPA maupun IPS, hari ini bertemu kembali untuk mapel sejarah Indonesia ya. Baik, sebelum pembelajaran sejarah Indonesia kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, baik, terima kasih anak-anak semuanya. Silahkan disiapkan buku pegangan sejarah Indonesia. Karena hari ini tanggal 10 November 2021 kita akan mempelajari sejarah Indonesia kelas 12 tentang bab 3 ya. Yuk, silahkan disiapkan buku pegangannya. Anak-anak semoga kalian sehat semuanya ya. Baik, untuk bab 3 atau KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.3, yaitu tentang menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Baik anak-anak, sudah disimak bukunya ya. Bab 3 itu tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Kalian perhatikan di buku masing-masing. Atau di video ini kalian bisa melihat ya, ada gambar-gambarnya juga. Baik, sekarang bagian A itu adalah kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Satu, ada faktor intern atau faktor dari dalam ya. Salah satunya adanya pertentangan atau persaingan antar partai-partai politik yang berbeda ideologi ya. Ada yang ideologi Islam dan nasionalis, ada sosialis komunis. Untuk menjadi partai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia, itu penyebabnya ya. Jadi ada faktor dari dalam itu, salah satunya adalah adanya pertentangan atau persaingan antar partai-partai politik yang berbeda ideologi ya, karena banyak partai waktu itu. Oke, sekarang yang kedua adalah faktor ekstern atau faktor dari luar. Salah satunya adalah kedatangan sekutu atau Inggris yang diboncengi nikah atau Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, menimbulkan peperangan di berbagai daerah atau kekacauan di berbagai daerah. Jadi bangsa Belanda itu kembali lagi ke Indonesia setelah Indonesia merdeka ya. Baik. Nah, sekarang bagian B itu ada kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan. Kehidupan ekonomi dan keuangan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat buruk, krisis anak-anak ya. Salah satunya disebabkan oleh karena Indonesia baru saja terlepas dari penjajah Belanda dan Jepang yang telah menguras kekayaan alam Indonesia. Jadi kekayaan Indonesia itu dikuras sama penjajah gitu ya. Kemudian salah satu usaha pemerintah Indonesia memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan yaitu pembentukan Bank Negara Indonesia atau BNI untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. Tugasnya mengatur nilai tukar ori dengan valuta asing yang ada di Indonesia. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah C, latar belakang lahirnya demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah suatu masa transisi
dari aturan hukum kolonial ke aturan hukum pemerintahan Indonesia itu sendiri. Pada masa ini, seluruh sistem pemerintahan dan aturan hukum masih berasal dari Belanda. Hal ini merupakan sebab dari hasil konferensi meja bundar atau KMP pada tanggal 2 November 1949. Baik anak-anak, untuk materi kelas 12 Sejarah Indonesia hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang belum paham, silahkan kalian membaca-baca sendiri buku pegangan kalian atau menghubungi ibu di 0838 75153673. Semoga bermanfaat, semoga kalian sehat semuanya dan tetap semangat. Jangan lupa, terima kasih, silahkan berikan kesimpulan di kolom komentar. Baik, sejarah Indonesia sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.